Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syafalikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan di konten kali ini saya akan membagikan kisah pendakian yang dialami oleh Marsha pada saat melakukan pendakian ke Gunung Anjas Moro via jalur Wonosalam pada sekitar tahun 2007 silam. Yang di pendakiannya itu, Marsha secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang bisa dibilang akibatnya cukup fatal dan bahkan hampir mengancam nyawanya sendiri. Nah, saat itu Marsha bilang memang pada saat kejadian itu Gunung Anjas Moro ini masih sangat jarang didengar oleh para pendaki. Gunung yang masuk 3 wilayah yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu ini masih jarang dikenal, dan jalur Wonosalam yang ada di Jombang yang akhirnya menjadi jalur yang dipilih oleh Marsha dan teman-temannya. Karena pada saat itu memang hanya jalur Wonosalam ini yang mereka ketahui. Karena memang keterbatasan informasi dan dunia teknologi juga belum seperti sekarang. Apa saja yang dialami oleh Marsha, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya awali dari saat Marsha lagi kumpul sambil ngopi-ngopi sama teman-temannya. Setelah 1 minggu sebelumnya dia baru saja turun dari Arjuno. Saat itu mereka banyak membahas soal pendakian itu sampai salah satu senior mereka yang bernama Budi bilang kalau dia mulai jenuh karena seringkali mendaki ke gunung-gunung yang sama atau gunung-gunung yang populer aja. Budi mengungkapkan bahwa dia ingin sekali mencoba gunung yang masih belum banyak orang tahu, atau kalau ada bahkan yang masih belum pernah didaki, agar dia mendapat pengalaman-pengalaman baru. Nah, saat itulah salah satu dari mereka yang bernama Alek bilang, gimana kalau ke Anjas Moro aja, karena masih jarang sekali pendaki yang ke sana gitu. Marsha yang memang baru beberapa kali mendaki, baru saat itu dia mendengar nama Gunung Anjas Moro dan mereka mulai membicarakannya. Sampai akhirnya disepakatilah 2 minggu dari saat mereka ketemu itu, mereka akan mendaki ke sana, dan Alek yang diberi tugas untuk mencari semua informasi yang diperlukan untuk pendakian mereka itu. Singkat cerita, 1 minggu sejak saat itu mereka kumpul lagi buat mematangkan rencana pendakian mereka, dan di situ Alek bilang mereka bisa mendaki via Wonosalam, dan dia juga sempat mendapat peta jalur dari teman-temannya yang ada di dekat sana. Tapi saat itu ternyata banyak sekali di antara mereka yang nggak bisa ikut karena kesibukan masing-masing, dan hanya menyisakan Alek, Marsha, Tari, dan Budi saja yang akan melakukan pendakian minggu depannya. Hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melakukan pendakiannya sampai akhirnya hari yang mereka tentukan pun tiba. Marsha, Budi, Tari, dan Alek berangkat dengan mobil yang mereka sewa menuju Jombang. Tetapi mereka sempat kesulitan untuk menemukan base camp dan baru tiba di base camp atau yang sekarang dikenal sebagai pos kancil sekitar jam 3 sore. Nah, setelah cukup lama muter-muter dan tanya sana sini, setibanya mereka di base camp, mereka langsung mengurus simaksi, tapi bukan simaksi yang kayak sekarang. Mereka saat itu mengurus izin ke perangkat setempat dan lain-lain, dan berencana mendaki sehabis maghrib karena masih kelelahan habis perjalanan seharian. Nah, saat mereka istirahat, Tari tiba-tiba disamperin oleh salah satu temennya yang emang orang sana. Jadi keluarganya Tari ini menyampaikan pesan melalui temannya yang ada di Jombang biar nyusulin Tari untuk mengabarkan kalau jantung ayahnya ini kambuh dan saat ini sedang kritis di rumah sakit. Nah, kejadian sakitnya ayahnya Tari ini tepat beberapa saat setelah Tari berangkat menuju Jombang, karena itu ada keluarganya yang langsung nyusul dia tapi nggak ketemu, sampai akhirnya Tari berhasil ditemukan salah satu temennya berada di Wonosalam. Nah, saat itu mau nggak mau Tari pun berpamitan untuk pulang, dan mereka akhirnya hanya mendaki bertiga saja. Nah, sekitar jam 6 mereka akhirnya memulai pendakian mereka menuju ke pos 1 dengan menyusuri kebun-kebun penduduk, dan Marsha juga melihat ada banyak sekali kandang-kandang ternak di sepanjang jalur yang mereka lewati. Nah, saat itu formasi pendakian, Alek ada di depan, Marsha di tengah, dan Budi di belakang yang sekaligus bertugas menjadi sweeper karena memang dia yang paling senior. Sampai mereka tiba di puncak bukit pertama yang juga merupakan area pos 1. Budi yang agak kelelahan
saat itu minta istirahat dulu dan memeriksa tas carrier-nya karena ngerasa tas carrier-nya ini kok terlalu berat. Tapi begitu tasnya ini diturunkan dan diangkat lagi sebentar untuk dipindahkan, kok beratnya ini udah jauh beda dari yang tadi, jadi jauh lebih ringan. Budi pun keheranan saat itu dan dia tanya apa Marsha dan Alex ngalamin hal yang sama. Ternyata mereka semua mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Budi. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera berdoa karena baru ingat kalau mereka tadi juga lupa belum berdoa saat memulai pendakian. Nah, selesai berdoa dan istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 2. Tapi baru saja mereka mau jalan, ada yang manggil-manggil mereka dari belakang dan saat mereka menoleh, ternyata itu adalah Tari yang lagi lari-larian ke arah mereka. Nah, mereka pun kaget dan tanya saat itu, ngapain kok balik lagi, kan ayahmu lagi sakit. Nah, saat itu Tari bilang kalau ayahnya ini ternyata sudah nggak apa-apa. Mereka pun lega karena akhirnya mereka tetap bisa mendaki sama-sama dan mereka akhirnya lanjut lagi jalan sampai mendekati area tanjakan Mbok-Mbok. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tanjakan Mbok-Mbok ini merupakan tanjakan yang paling berat, yang panjang dan tanpa bonus yang ada di jalur Wonosalam. Bahkan Marsha bilang sampai kayak dengkul ketemu kepala saking curamnya gitu. Tapi sebelum melewati tanjakan Mbok-Mbok ini, Budi minta Alex, Marsha, dan Tari ini jalan duluan aja. Dia mau pelan-pelan karena menyadari fisiknya agak kurang, dan minta mereka nunggu aja di pos 2 atau pos 3, nanti dia nyusul. Awalnya Marsha menolak dan mau mereka semua tetap bareng aja sebagai satu tim karena dia nggak mau timnya ini meninggalkan salah satu rombongannya. Tapi karena Budi terus memaksa, akhirnya mereka pun terpaksa jalan duluan dan sempat nunggu Budi di pos 2 sebentar. Lalu lanjut lagi jalan pelan-pelan ke arah pos 3. Masih sampainya di pos 3, mereka akhirnya memutuskan untuk buka camp karena Budi belum juga kelihatan. Jadi pos 3 ini dinamakan pos spring rusak karena memang berada di tengah-tengah hutan bambu. Nah, saat lagi buka camp dan nyiapin buat masak, Marsha baru menyadari kalau ternyata dia datang bulan. Dia pun pamit ke teman-temannya untuk buang air sekaligus memakai pembalut, dan saat itulah teror yang dialami oleh Marsha akhirnya dimulai. Karena saat dia selesai memakai pembalut dan siap-siap mau balik, Marsha kebingungan nyari jalan kembalinya. Dia menoleh ke sana kemari kayak bener-bener dia ini ada di tempat yang berbeda, padahal tadi dia jalan gak terlalu jauh dan harusnya tenda mereka masih kelihatan. Tapi ini kok gak ada gitu. Akhirnya Marsha pun jalan aja sambil terus inget-inget ke arah mana dia tadi jalan. Tapi sampai hampir 1 jam, Marsha masih ada di tengah-tengah hutan. Di sisi lain, Alex mulai khawatir karena udah lama Budi nggak kelihatan atau nggak nyusul-nyusul. Hal itu membuat Alex ini lupa kalau Marsha juga udah lama pergi, nggak balik-balik, sementara Tari sudah sejak tadi pamit untuk tidur duluan. Akhirnya Alex ini memutuskan untuk turun nyusul Budi karena khawatir kalau Budi kenapa-kenapa di bawah. Sementara Marsha yang masih aja muter-muter di hutan makin lama makin takut. Takut kalau nyasar dan gak bisa pulang lagi, takut terjebak di sana, dan lain-lain. Pokoknya pikiran Marsha ini udah macem-macem banget saat itu. Sampai samar-samar, Marsha mulai mendengar suara yang manggil-manggil dia, dan makin lama Marsha mulai mengenali kalau itu seperti suaranya Tari. Nah, Marsha pun teriak-teriak saat itu manggil-manggil Tari dan coba untuk ngikutin arah suara dari Tari ini sampai akhirnya Marsha berhasil keluar dari hutan bambu dan kembali melihat tendanya nggak jauh dari tempatnya. Dia pun langsung balik ke tendanya, tapi begitu dia sampai, ternyata di sana sepi, bener-bener nggak ada orang sama sekali. Marsha manggil-manggil Alex dan Tari tapi kok nggak ada jawaban gitu. Akhirnya karena udah kecapean, Marsha memutuskan untuk langsung tidur aja dan mikir mungkin Alex sama Tari lagi nyusul Budi yang belum datang, karena Marsha juga nggak melihat ada barang-barang atau carrier Budi di sana. Di sisi lain, Alex yang turun kaget karena menemukan Budi tergeletak di area di dekat tanjakan Mbok-Mbok, area yang sama tepat tadi dia minta rombongannya duluan. Nah, di sini Alex pun berusaha nyadarin Budi karena nggak mungkin dia bisa ngangkat Budi sendirian. Yang nggak lama kemudian, begitu Budi sadar,
Dia tiba-tiba panik, ketakutan, bahkan sampai teriak-teriak. Alex berusaha nenangin Budi saat itu sampai akhirnya ketika Budi sudah mulai agak tenang, disitulah Budi mulai bercerita. Kalau tadi saat Alex, Marsha, dan Tari duluan dan mereka mulai jalan melewati tanjakan bok-bok, Budi melihat Tari yang ada di belakang sendiri ini perlahan berubah menjadi sosok hitam besar dengan rambut panjang dan badan penuh bulu. Nah saat itu Budi benar-benar ketakutan, tapi badannya ini terasa sangat kaku dan nggak bisa buat ngapa-ngapain. Sosok hitam itu terlihat terus saja jalan ngikutin Alex dan Marsha sampai tiba-tiba dalam sekejap sosok itu sudah ada di depan Budi dengan muka yang sangat menakutkan dan berbau sangat busuk, seolah-olah mau menerkam Budi. Jadi tiba-tiba di depannya gitu, dan disitulah Budi akhirnya pingsan. Mendengar penuturan dari Budi, Alex benar-benar kaget karena nggak nyangka sama sekali. Nah sebenarnya Alex sudah mulai merasa curiga ketika Tari tiba-tiba nyusul, karena Tari ini dikenal cukup penakut. Nggak mungkin dia gelap-gelap habis maghrib menyusul mereka sendirian ke pos 1. Apalagi jalur ke pos 1 ini saat itu sangat gelap ya. Alex juga beberapa kali mencium bau busuk semenjak kedatangan Tari, tapi dia memilih diam karena nggak mau mikir macem-macem. Dan baru tahu kalau yang lagi sama mereka ini bukan Tari yang sebenarnya. Nah setelah mendengar cerita dari Budi saat itu, mereka secara spontan ingat Marsha yang lagi sama Tari sendirian di pos 3. Mereka pun panik dan buru-buru nyusul Marsha ke atas karena takut Marsha kenapa-kenapa. Di sisi lain, Marsha yang lagi tidur tiba-tiba mimpi buruk seolah-olah pos 3 ini perlahan berubah menjadi semacam danau. Jadi kayak perlahan ini muncul air gitu, entah datang dari mana, dan lama-lama pos 3 kayak tenggelam gitu. Nah Marsha yang panik saat itu mau menyelamatkan diri, tiba-tiba ditarik oleh Tari dari bawah dan dibawa masuk kayak ditenggelamin gitu. Nah disitu Marsha berontak, tapi tenaga Tari terlalu besar dan saat itulah akhirnya Marsha terbangun dalam keadaan ketakutan. Marsha menoleh ke sana kemari dan baru menyadari ternyata itu cuma mimpi, dan ternyata juga masih aja sepi, teman-temannya ini belum balik kayaknya. Belum berhenti sampai di situ, Marsha lagi-lagi kaget ketika melihat di celananya ini merembes banyak sekali darah. Dia heran, kok datang bulannya kali ini banyak banget. Akhirnya Marsha pun segera keluar untuk ganti pembalut, tapi dia bingung mau ganti di mana karena takut akan nyasar lagi kayak tadi. Sampai perlahan Marsha mendengar kayak ada suara aliran air gitu nggak jauh dari tempatnya, dan ternyata dia juga melihat ada semacam jalur kecil yang menurun. Marsha pun jalan mengikuti jalur itu dan ternyata di bawah ada sumber air yang dialirkan melalui sebatang bambu. Di situ akhirnya Marsha bersih-bersih dan ganti pembalut lalu langsung balik lagi ke tenda. Tapi saat dia udah nyampe, Marsha baru ingat kalau dia lupa mengambil pembalut yang bekas dia pakai tadi. Jadi masih ketinggalan di sumber air. Marsha pun kembali ke sumber air dan ketika dia sampai, dia kebingungan karena pembalutnya yang tadi sudah nggak ada di sana. Padahal Marsha yakin kalau tadi ketinggalan dan kayaknya nggak mungkin hilang sendiri atau dibawa sesuatu. Agak lama saat itu Marsha nyari-nyari di mana pembalut bekas dia tadi. Karena dia juga takut kalau dia kenapa-kenapa cuma karena dia lupa gitu. Tapi setelah agak lama nyari dan gak ketemu, akhirnya Marsha memutuskan untuk balik aja. Dan saat dia baru aja balik badan, mau kembali ke tenda, tahu-tahu di depannya sudah ada Tari dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Separuh mukanya hancur dan banyak sekali luka di badannya. Gak cukup sampai di situ, Tari juga tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam besar. Sosok yang nantinya Marsha baru tahu adalah sosok yang sama seperti yang dilihat oleh Budi. Sosok ini kemudian secara tiba-tiba seperti mau memegang leher Marsha atau kayak mau nyekik gitu. Nah sontak Marsha lari ketakutan masuk ke area hutan bambu. Entah berapa lama Marsha lari dengan terus diikuti oleh sosok ini sampai secara tiba-tiba di sebelah kiri Marsha dia melihat semacam rumah dari bambu dengan dua obor yang tertancap di depannya. Rumah ini memang rumah dari bambu, tapi menurut Marsha udah cukup bagus, bisa dibilang mewah karena ya besar, terlihat sangat nyaman gitu.
Nah, Marsha ini mau belok ke rumah itu buat minta tolong, tapi begitu dia sampai, ada yang memegang bahunya dari belakang, dan disitulah mungkin karena terlalu takut dan kaget, Marsha akhirnya pingsan. Setelah cukup lama Marsha pingsan, dia akhirnya tersadar dan sudah ada Alex dan Budi di depannya. Ternyata dia sudah kembali berada di tenda. Alex dan Budi pun langsung memberikan pertolongan ke Marsha. Dia dikasih teh hangat dan lain-lain, sampai ketika kondisi Marsha sudah mulai baikan, mereka langsung turun tanpa banyak ngomong ke Marsha dan tiba kembali di pos 1 tepat ketika azan subuh. Mereka kemudian jalan lagi saat itu ke arah base camp dan istirahat di masjid yang berada nggak jauh dari base camp atau dari pos kancil. Dan saat itulah mereka akhirnya saling menceritakan apa yang mereka alami. Dan di situ Marsha baru tahu kalau dia hampir saja celaka karena saat Budi sama Alex ini lagi nyusul dia ke pos 3. Begitu udah deket area pos 3, mereka melihat Marsha lari-lari sambil teriak-teriak. Mereka akhirnya ngejar Marsha sampai tiba-tiba Marsha berhenti dan menoleh ke arah jurang yang ada di sebelah kirinya. Di situ mereka lihat Marsha tiba-tiba berhenti sebentar, lalu tahu-tahu lari lagi ke arah jurang itu. Budi dan Alex makin panik karena takut Marsha jatuh, dan akhirnya saat itu Alex berhasil memegang pundak Marsha tepat sebelum Marsha melangkah jatuh ke jurang itu. Disitulah Marsha baru tahu kalau rumah panggung atau rumah bambu yang tadi dia lihat ternyata adalah jurang. Andai saja Alex terlambat sedikit saja, mungkin Marsha sudah jatuh dan gak bisa selamat. Gak lama setelah mereka cerita-cerita, mereka pun pulang, dan ketika tiba di rumah, Marsha kaget karena mendengar kabar ternyata kemarin saat Tari pulang, bus yang dia tumpangi jatuh ke jurang dan Tari bersama seluruh penumpangnya tewas di tempat. Jadi yang kemarin nyusul Marsha dan teman-temannya di pos 1 ini memang benar-benar bukan Tari. Dan sejak mengalami kejadian itu, Marsha sampai detik ini pun masih bingung apa penyebab dia dulu mengalami hal itu. Apakah karena dia kelupaan ninggalin bekas pembalutnya di sumber air di dekat pos 3, tapi sebelum itu sosok yang menyamar menjadi Tari ini sudah ngikutin mereka mulai dari pos 1. Jadi Marsha masih kayak gak ngerti gitu, apa benar-benar salah Marsha apa bukan, atau ada salah seorang dari mereka yang berniat buruk. Marsha juga nggak tahu sama sekali. Tapi apapun yang dialami oleh Marsha semoga menjadi pengingat sekaligus pelajaran untuk kita semua bahwa ya kita ini nggak sendirian di alam ini. Mau percaya atau enggak, udah sering banget orang yang mengalami bahkan melihat langsung hal-hal seperti ini. Jadi ada baiknya dimanapun kita berada, kita jangan sampai lupa berdoa dan menjaga tingkah laku kita. Terima kasih buat Marsha yang sudah mengirimkan ceritanya untuk saya bawakan di sini, dan semoga Marsha sekeluarga termasuk Budi dan Alex diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Semoga arwah Tari diterima di sisi Tuhan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.